Aku baru aja dapat kenaikan limit pinjaman dari Shopee jadi lebih dari 40 juta. Dan pinjaman Shopee itu dibagi dua. Ada yang namanya Shopee Pay Later dan ada yang namanya Shopee Pinjam. Di mana Shopee Pay Later adalah produk cicilan tanpa kartu kredit yang kita bisa pakai untuk beli barang apapun di aplikasi Shopee tanpa harus pakai kartu kredit dan pakai limit dari SPay Later. Aku pribadi dapat 16,5 juta dan ini terus meningkat. Sebelum kamu lanjut nonton videonya, aku mau ajakin kamu untuk ikutan program giveaway di channel Andre Tuan yang secara otomatis diperuntukkan untuk penonton setia channel ini. Caranya itu gampang banget, like dan subscribe, lalu komentar sesuai dengan isi video, dan terakhir nonton minimal 3 menit agar komentar kamu tidak dihapus oleh YouTube. Dan kalau sudah begitu, maka kamu berkesempatan untuk menangin saldo dana total 175.000 setiap minggunya, lalu uang 1 juta dan 1 buah handphone ketika mencapai 130.000 subscriber, dan terakhir ketika mencapai 150k subs, kita akan bagi juga 3 handphone dan uang 3 juta. Jadi tunggu apa lagi? Ajak juga teman-temanmu biar kamu bisa sama-sama menang bersama mereka. Sedangkan Shopee Pinjam adalah produk dana tunai yang akan langsung ditransfer ke rekening kita untuk kita yang butuhnya uang tunai bukan dalam bentuk barang. Jadi total limitku dari pinjaman Shopee 45,8 juta dan ini terus meningkat tanpa perlu pengajuan ulang. Dan semakin menarik karena di tahun 2025 pinjaman Shopee kasih bunga pinjaman yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan OJK, yang mana OJK mengatur di tahun 2025 bunga pinjaman maksimal untuk aplikasi pinjol adalah 0,2%. Jadi aturan ini berlaku untuk semua pinjol fintech dalam daftar rekomendasi pada layar berikut. Jadi, penurunan bunga pinjaman ini termasuk dengan Shopee Pinjam yang bekerja sama dengan PT Lentera Dana Nusantara. Apa itu Shopee Pinjam X PT Lentera Dana Nusantara? Jadi, PT Lentera Dana Nusantara telah dapatkan izin operasional permanen sejak 2 Juni 2021 dan kita bisa katakan bahwa PT ini bukanlah pinjol ilegal, melainkan pinjol legal dan resmi OJK. Dan pertama kali aku ambil pinjaman di Shopee Pinjam itu sebesar 1 juta di 3 November 2022. Jadi udah 3 tahun yang lalu, jadi jangan heran aku udah dapatkan kenaikan limit otomatis jadi lebih dari 45 juta karena aku pakai dengan bijak sekali. Dan pada video kali ini kita akan bahas khusus tentang Shopee Pinjam, dan fitur yang paling aku suka adalah pencairan pinjaman berkali-kali selama limit dari Shopee Pinjam tersebut masih ada. Dan hal ini jadi kelebihan karena kompetitornya seperti Kredivo, Indodana, ataupun Akulaku belum ada fitur kayak gini. Ya semoga pinjol-pinjol lain kasih fitur ini sehingga nantinya bisa lebih bersaing dan menguntungkan kita sebagai konsumen atau pengguna dari aplikasi pinjol. Dan untuk kamu yang pengen aktifkan Shopee Pinjam, itu syaratnya cukup mudah. Yang pertama, warga negara Indonesia dan tinggal di Indonesia. Yang kedua, usia minimal 18 tahun. Dan yang ketiga, kamu harus udah aktif pakai Shopee Pay. Dan yang keempat, ini juga mudah banget, kamu harus punya rekening bank. Dan kalau belum punya rekening bank, kamu bisa buka tabungan di Cbank yang satu ekosistem dengan aplikasi Shopee. Dan kalau udah memenuhi semua syarat tersebut, langsung aja aktifkan Shopee Pinjam langsung dari aplikasi. Dan kalau udah aktif, ya langsung aja aku tunjukkan cara pinjam uang di aplikasi Shopee. Nah, ini adalah tampilan dari aplikasi Shopee milik Andre Tuan. Dan untuk cara mengaktifkannya itu gampang banget, kita klik keuangan dan lihat semua. Dan di sini aku pengen menunjukkan dulu bahwa Shopee Meterku atau skor kreditku di aplikasi Shopee itu 800 dan ini luar biasa. Jadi untuk kamu yang pengen dapat limit bagus, ya pastikan kamu punya Shopee Meter itu di atas 700. Lalu berikutnya, untuk produknya aku udah aktifkan 2, SPay Later dengan limit 16,5 juta, dan S-Pinjam dengan limit 29,3 juta. Kita coba cek satu persatu, mulai dari SPay Later. Nah, di sini aku punya kredit tersedia itu 16,5 juta dan aku nggak punya tanggal jatuh tempo karena udah lama nggak transaksi pakai SPay Later, dan kita punya fitur itu banyak banget seperti cicilan 0%, promo kris, misi hadiah, pulsa tagihan dan juga tiket, jadi kita bisa pergunakan untuk top up saldo dana. Dan kita juga bisa lihat dia punya S-Pinjam. Jadi kita coba lihat untuk produk S-Pinjam.
Nah, di sini aku punya limit kredit tersedia 29,3 juta dan bunganya itu rendah banget, mulai 0,07% per harinya. Dan untuk mencairkan, caranya juga gampang. Kita klik cairkan untuk mengajukan pinjaman menggunakan limit yang tersedia. Lalu berikutnya, kita bisa mengajukan pinjaman mulai dari 500.000 sampai 29,3 juta sesuai dengan limit masing-masing. Jadi, aku akan tunjukkan berapa sih cicilan untuk semua tempo pinjaman untuk kamu coba bandingkan dengan aplikasi pinjol lain. Kalau lebih murah, ya udah kamu tinggal aktifkan Shopee Pinjam di aplikasi kamu. Oke, kita coba cek. Untuk pinjaman 29,3 juta, kita bisa pilih 4 durasi pinjaman, yaitu 12 bulan, 9 bulan, 6 bulan, dan 3 bulan. Proteksi pinjaman ini aku matikan karena ini adalah produk asuransi dan sepertinya kita nggak perlu. Lalu kita bisa pilih rekening bank, dan kalau belum punya rekening bank, seperti aku sampaikan tadi, kita aktifkan rekening SeaBank. Dan dari jumlah yang kita ajukan, 29,3 juta, kita akan dapat admin 293.000, dan ini bukan ditransfer ya, tapi dipotong dari pencairan. Jadi jumlah yang akan kita terima masuk ke rekening 29.007.000. Lalu untuk detail tagihannya adalah sebagai berikut, 3.425.000 yang akan dibayarkan setiap tanggal 10 kalau kita cairkan sebanyak 29,3 juta. Yuk kita cek untuk tempo yang berikutnya. Pinjaman 29,3 juta, durasi 9 bulan, jumlah uang yang akan kita terima di rekening 29.007.000, dan cicilan tiap bulan 4.239.000 dengan tingkat bunga 3,36% per bulannya. Lalu berikutnya, untuk pinjaman 6 bulan, kita terima juga sama, potong admin 29.007.000, dan cicilannya 5.867.000. Dan yang terakhir, untuk tempo 3 bulan, kita juga akan dipotong admin 1% dan vouchernya jadi tidak ada ya. Jadi voucher yang potongan 15% itu hanya berlaku untuk tempo 6, 9, dan 12 bulan. Dan di sini kita bisa lihat untuk cicilannya tiap bulan 10.924.000 dan cicilannya biaya bunga 3,95%. Oke, itu adalah untuk pinjaman 29,3 juta. Kita bisa ubah jumlah pinjaman jadi 20 juta dengan tempo 12 bulan, cicilannya 2.338.000. Lalu untuk pinjaman 20 juta, tempo 9 bulan, cicilannya 2.893.000. Lalu untuk tempo 6 bulan, cicilannya 4.005.000. Dan untuk tempo 3 bulan, cicilannya 7.457.000. Kita bisa ubah lagi jadi pinjaman 10 juta, tempo 12 bulan, cicilannya 1.169.000. Tempo 9 bulan, cicilannya 1.446.000. Tempo 6 bulan, cicilannya 2.002.000. Dan tempo 3 bulan, cicilannya 3.728.000. Dan kita bisa ubah-ubah sesuai dengan keperluan dan semoga simulasinya cukup. Jadi berikutnya aku akan tunjukkan cara untuk cairkan pinjaman dari Shopee Pinjam. Klik lanjutkan. Nah, lalu kalau udah klik lanjutkan, maka ada notifikasi nih. Lanjutkan hanya jika kita mengajukan permintaan pinjaman untuk kebutuhan sendiri. Jangan lanjutkan kalau kita diarahkan oleh orang lain karena sekarang itu banyak penipu dan saat ini kita punya pinjaman aktif di lebih dari 2 aplikasi. Nah, kalau udah setuju, klik lanjutkan. Lalu di sini kita tanda tangan, bisa tanda tangan digital tentunya yang akan jauh lebih baik dan tidak perlu tanda tangan kontrak basah. Dan setelah itu akan ditambah keamanan dan aku suka banget, yaitu verifikasi wajah, kita tinggal ikutin. Dan kemudian pengajuan pinjaman sedang diproses dan akan diajukan dalam maksimal 1-3 hari kerja. Nah, jadi untuk pinjaman ini bisa cair, tadi dari SeaBank Pinjam itu bilang, maksimal kamu punya 2 pinjaman berjalan. Nanti kalau yang ketiga, ini bisa. Jadi kalau kita udah punya 3 atau lebih, maka SeaBank Pinjam udah nggak bisa cair lagi. Oke, itulah dia sedikit tutorial tentang pencairan pinjaman dari Shopee Pinjam, dan kalau kamu tertarik, kamu bisa daftar pakai link yang ada di deskripsi. Lalu, kalau kamu butuh pinjaman tunai yang limitnya lebih dari puluhan juta sampai ratusan juta, tentunya yang namanya pinjol fintech itu nggak bisa akomodir. Kita perlu naik level ke pinjaman bank digital seperti Genius FlexiCash, Digibank KTA, ataupun OCBC KTA Cash Loan. Kuda kasih rekomendasi di sini, linknya ada di deskripsi. Dan sebelum kita tutup videonya, aku mau ngasih satu quote dari Ogden Nash.
Jadi yang namanya pinjaman itu tentu menyenangkan kalau kita cair, tapi nggak enak kalau disuruh bayar. Jadi pastikan kita pinjam sesuai dengan kebutuhan dan bisa bayar tagihan tiap bulan. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!